memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami hidup mempunyai satu kekuatan dan kemampuan untuk kami tetap percaya kepada dalam nama Tuhan kami Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Ya, kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-46 sampai 53. Ya. Saya undang saudara berdiri dan saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Ya. Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 53. Ya. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari, ya silakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. 50 silakan. Sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan tangannya terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait suci dan memuliakan Elohim. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kalau ada dalam kalender Tuhan Yesus HaMasiah. Nah Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan lihat kenaikan ini bukan lip service, bukan, tetapi ini adalah satu perkara yang spektakuler, perkara yang mencolok mata kita, perkara yang menjadi perhatian, saudara, menarik perhatian. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat spektakuler. Nah, saudara, kita lihat sebenarnya ada 7 ya. Jadi saya dipimpin oleh Roh Kudus, ada 7 kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat dan hebat dan spektakuler itu ya, yang tidak kita jumpai di agama-agama lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus atau Yesus HaMasiah. Yang pertama adalah betapa hebat dan dahsyatnya pelayanan daripada Tuhan kita Yesus HaMasiah. Ya, saudara sudah tahu. Yang kedua adalah betapa hebat dan dahsyatnya kuasa daripada kematian Tuhan kita Yesus HaMasiah di atas kayu salib itu. Dan yang ketiga adalah betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kebangkitannya. Ya. Jadi itu hebat dan dahsyat. Ya, ini bukan jadi topik kita, tetapi yang keempat adalah betapa hebat dan dahsyatnya kuasa di dalam darahnya. Ya, kita. Nah, kemudian yang kelima, betapa hebat dan dahsyatnya kuasa di dalam namanya. Semua nama itu takluk dan tunduk kepada namanya, yaitu Yesus HaMasiah. Sebab nama Yesus HaMasiah lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di muka bumi ini. Di pemerintahan singgasana sampai ke surga, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat selamat. Berarti nama itu nama yang hebat, nama yang dahsyat.
Nah, yang berikut yang keenam adalah betapa dahsyat dan hebatnya kuasa kenaikan. Mengapa hebat kuasa kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Hamasiah? Karena ini bertentangan dengan hukum alam yang disebut gravitasi. Jadi kalau saudara lemparkan ini, maka dia akan jatuh. Nah, sekarang ini yang kita lihat bahwa Yesus Hamasiah itu naik. Dia naik. Jadi kekuatan gaya tarik bumi yang disebut gravitasi itu tidak bisa membuat dia turun, tapi dia naik, dan terus naik. Itulah kehebatan, kedahsyatan. Dia naik kemana? Dia naik ke surga. Amin. Saudara pernah belajar ada tingkatan alam nyata, tingkatan alam spirit. Yang kedua adalah tingkatan di mana iblis itu ada, dan yang ketiga adalah tingkatan di mana tahta Elohim, tahta daripada Bapa Yahweh atau tahta Tuhan itu ada. Ya, masih ingat itu ya pengajaran itu? Saudara harus tahu itu. Dan yang ketujuh adalah betapa hebat dan dahsyatnya kedatangannya nanti. Nah, sekarang ini yang kita nantikan adalah kedatangannya. Karena kedatangannya ini nanti akan ada gempa bumi besar, akan ada gempa bumi hebat, dan semua kubur orang yang matinya di dalam Tuhan itu akan pecah, dan dalam sekejap mata dia akan diubah. Dalam sekejap mata berjumpa dengan Tuhan di saat kedatangannya. Tuhan datang bukan menginjakkan kaki di bumi, tetapi di awan-awan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara dan saya ini yang masih hidup itu akan diubah dalam sekejap mata, dalam tubuh kemuliaan. Saudara akan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu hebat, saudara, dan dahsyat, saudara. Nah, yang sudah digenapi, saudaraku, adalah sampai yang keenam, yaitu betapa hebat dan dahsyat kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Hamasiah. Amin. Yang kita sedang tunggu adalah yang ketujuh, yaitu kedatangannya. Amin. Saudara rindu Tuhan datang? Saya sangat merindukan sekali Tuhan datang. Cuma waktunya itu Tuhan yang tetapkan. Orang boleh mereka-reka, manusia boleh mereka-reka, tetapi itu adalah ketetapan daripada Bapa itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu, bahkan Tuhan pun itu tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang punya kuasa dan berdaulat untuk menetapkan kedatangan daripada Yesus Hamasiah. Amin. Seperti itu. Nah, saudara, kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Tolong Pak. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Dan di sini dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudaraku, ayo baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekali. Lebih dari 500 saudara sekali. Terus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Kebanyakan dari mereka pada waktu itu masih hidup. Terus tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tapi beberapa di antara telah meninggal. Baik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ini Alkitab ini menuliskan juga sejarah, saudara. Tetapi sejarah yang nyata itu adalah yang ditulis ya oleh sejarawan. Dan para sejarawan itu menuliskan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Mulai dari pelayanannya, kematiannya,
kebangkitannya, dan sekarang adalah kenaikannya. Kenaikannya ke surga itu pun ditulis. Jadi orang boleh berargumen apa saja, silakan. Tetapi kita harus tetap percaya yang pertama adalah Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah secara fakta dan real, sejarah itu membuktikan. Amin. Jadi pada waktu itu tertulis 500 orang lebih yang pergi dan dibawa oleh Tuhan Yesus HaMasyiah menuju Betania, di mana Betania inilah tempat Yesus itu naik dan tangannya terbuka memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari antara mereka dan terangkat ke surga. Jadi mereka semua, ya termasuk saudara dan saya, itu diberkati. Saudara, dunia menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus HaMasyiah ke surga. Tangannya memberkati murid-murid, dan tangannya itu tidak pernah turun. Sampai jam ini juga dia tangannya tidak pernah turun untuk memberkati hidupmu, untuk memberkati saya, saudara semua. Itu tangannya tidak pernah turun untuk memberkati. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati, ingin memberkati setiap anak-anaknya. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya itu miskin, tetapi dia ingin memberkati anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu dipelihara, anak-anaknya terus tidak hidup dalam kekurangan, tetapi diberkati. Tapi semua ini bagi orang yang percaya. Hari ini justru banyak yang tidak hadir. Saya juga tidak mengerti mengapa. Karena menganggap ini mungkin hari biasa. Tidak, ini bukan hari biasa. Ini di seluruh dunia itu beribadah. Lalu saudara mungkin bilang begini, pendeta, ini hujan jadi, tong dingin jadi, nanti minggu depan kan masih ada ibadah lagi. Ya, itu persoalannya. Saudara, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah, sebab inilah yang menolong saudara. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan menguatkan, memampukan saudara. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan bekerja terus untuk memulihkan, memberkati hidupmu. Seperti itu. Saudara, tangannya tidak pernah turun untuk memberkati semua, memberkati mereka, memberkati saudara dan saya. Saudara lihat ini, yaitu tangannya tidak pernah turun untuk memberkati. Ketika Tuhan berpisah dengan mereka, tangannya tetap terangkat, tangannya memberkati setiap saudara. Katakan dengan sebelah, ini cuaca dingin, jadi kita harus bilang, tidak tahukah kamu bahwa Tuhan itu memberkati kamu? Tangannya tidak pernah turun memberkati kamu. Amin. Memberkati hidupmu. Luar biasa. Seperti itu. Yang berikut, saudaraku, kebangkitan dari dunia orang mati dan dia naik ke surga, itu juga membuktikan bahwa Yesus HaMasyiah bukan hanya sekedar nabi atau rasul, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia naik ke surga melawan hukum alam, hukum gaya tarik bumi,
yaitu gravitasi. Amin. Menarik, saudaraku. Gravitasi bumi itu menarik. Untuk orang itu tidak bisa naik, tapi dia jatuh ke bawah. Tetapi Tuhan Yeshua HaMashiach itu melawan gravitasi daripada hukum alam gravitasi, yaitu gaya tarik bumi. Saudaraku, hukum alam tidak berkuasa. Hukum alam pun tunduk kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Maka betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita ini. Saudara, waktu dia naik dan dia naik dan dia naik ke surga. Saudara, ini bukan lip service, tapi ini adalah nyata. Ya, tadi selamat datang Ibu Pasang. Ya, jadi saudara, tadi kita lihat bahwa 500 orang ini menyaksikan. Jadi sejarah itu membuktikan bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu benar-benar dia naik ke surga. Alkitab menyatakan, sejarah membuktikan, apalagi yang kita mau sangkali. Apa yang membuat kita tidak percaya? Kita harus percaya, karena itu semua tertulis dalam sejarah. Nah, kemudian yang berikut adalah kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar rasul atau nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Buktinya, kenaikannya ini menyatakan bahwa dia melawan hukum gravitasi, melawan hukum gaya tarik bumi. Hukum gravitasi pun tunduk dan taat kepada dia. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita. Dan pada saat dia naik, tangannya tetap terbuka dan memberkati saudara. Dia tidak pernah menurunkan tangannya sampai hari ini. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada yang tersembunyi, karena Tuhan ingin memberkati setiap anak-anak. Seperti itu. Saudara harus katakan, saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Perkataanmu ini akan menjadi kenyataan. Karena firman itu ya dan amin. Saya ingat betul Pastor Stephen berkata begini, kalau engkau sudah dengar firman, itu berarti Tuhan sudah berfirman, urusan Tuhan sudah selesai. Sekarang tinggal saudara terima. Amin. Kalau firman-Nya berkata Tuhan memberkati, engkau akan diberkati. Saya akan diberkati. Seperti itu. Nah, saudara, Tuhan Yeshua tangannya terangkat dan tidak pernah turun untuk terus memberkati hidup saudara dan saya sampai hari ini. Tangannya terus terbuka dan memberkati setiap orang yang pada waktu itu mengiring dia, mengantarkan dia ke Betania. Memang itu tidak terlalu jauh, karena mungkin sekitar 1,5 mil sampai 2 mil jalan. Mereka berjalan mengiringkan sampai ke Betania, di mana Tuhan Yeshua HaMashiach berdoa, mengangkat tangan, lalu dia naik ke surga. Nah, sementara Tuhan memberkati, saudaraku,
Di dalam kitab Lukas ini ya, dinyatakan bahwa mereka murid-murid itu sujud dan menyembah. Saudara lihat ini di dalam ayat yang ke 51 dan 52. Dan ketika Yesua sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud dan menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi saudaraku, pada saat saudara diberkati, ya, di sini juga dituliskan, ya, reaksi dari para murid-murid ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, ia terangkat ke surga. Reaksi murid-murid itu bagaimana? Mereka semakin diberkati, semakin sujud menyembah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, banyak orang datang kepada Tuhan, banyak sekali. Bahkan ada yang dulunya miskin, lalu didoakan menjadi anggota DPR. Setelah menjadi anggota DPR, saudaraku, harusnya dia sujud dan menyembah kepada Tuhan, tetapi hilang, saudara. Ada yang diberkati, sudah menjadi pegawai dan gajinya besar, akhirnya hilang, tidak mau lagi pergi ke gereja. Memang kadang-kadang kemiskinan itu lebih baik, tetapi saya tidak mau saudara dan saya itu miskin. Kenapa? Karena orang akan berusaha berjuang untuk cari Tuhan. Nah, yang jadi persoalan, banyak orang mencari Tuhan itu hanya mencari berkat-Nya, tidak mau mengikut Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib itu tidak mau. Bahkan dia berdoa, Tuhan, kalau boleh saya tidak mau ada persoalan. Tuhan, kalau boleh tidak ada tantangan. Tuhan, kalau boleh tidak ada sakit penyakit yang menimpa saya. Itu boleh-boleh saja berdoa seperti itu. Tetapi saudara, yang saya mau sampaikan, justru persoalan, tantangan itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Persoalan, tantangan itu membuat kita melihat mukjizat, karena Tuhan akan berperkara. Amin. Amin. Seperti itu, melihat bagaimana tangan Tuhan itu turun memberkati, tangan Tuhan itu menolong setiap saudara dan saya. Itu yang terjadi. Tetapi seringkali orang datang ke gereja itu maunya hanya berkat. Begitu kesulitan datang, begitu masalah datang, harus ada pergumulan, dia mulai ngomel-ngomel. Saudara, padahal sebenarnya itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk, membangun manusia roh kita. Supaya apa? Supaya kita tahan uji. Amin. Supaya kita apa? Kita tetap teguh. Ya, tetap teguh. Dan kita bertekun. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan tetap turun tangan dan menolong kita, memberkati kita. Amin. Seperti itu. Nah, di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu banyak. Ya. Saudara katakan, di sini tidak ada yang model begitu. Di tempat lain itu yang banyak. Saudara, saya mau diberkati Tuhan, bilang. Tetapi saya juga mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingat kebaikannya. Saya ingat berkat-berkatnya. Oleh sebab itu saya mau puji Dia, saya mau agungkan Dia dalam hidup saya. Amin. Luar biasa. Harus seperti itu. Tetapi banyak orang, saudaraku, saya jumpai dan saya mengalami sendiri, itu tidak seperti itu. Nah, jadi orang datang seringkali hanya cari berkat.
pendeta doakan saya supaya saya sembuh, supaya saya diberkati, supaya saya dipulihkan. Tapi begitu didoakan, saudaraku, berkat Tuhan sudah turun, dia hilang, saudara, dan tidak pernah muncul lagi. Ada yang kaget-kaget begini dengar tiba-tiba dia mati. Ada betul, saudara, tiba-tiba kaget begini dengar dia dipanggil pulang gitu. Jadi saudara, begitu sudah kehidupan manusia. Nah, tapi di sini tidak ada ya, di sini tidak ada. Amin. Di sini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Lalu yang kedua ini mereka pulang bersukacita. Mereka pulang bersukacita. Dari Betania itu mereka pulang. Seperti apa yang dikatakan oleh firman, bahwa saudaraku ini ya, mereka pergi dan memberitakan Injil, pesan daripada Tuhan. Tangannya tidak pernah turun memberkati dan mengangkat, terangkat terus tangannya sampai sekarang ini memberkati saudara. Mereka menunggu, ya, mereka pulang dan bersukacita. Yang ketiga, senantiasa ada dalam gereja dan kemuliaan Elohim Yahweh itu nyata. Saudara, kita lihat mereka sujud dan menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sukacita. Nah, baru-baru ini saudaraku di TikTok, ya, di TikTok itu gereja kita ini disuting karena orang tertawa. Saudaraku ya, orang tertawa. Tertawa itu bukan dibuat-buat. Tertawa itu bukan lu buat, bukan. Tertawa itu nyata. Itu adalah bentuk ekspresi daripada sukacita. Amin. Amin. Mazmur 126 ayat yang ke-1 sampai 3. Coba tolong baca buat saya. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-3, Pak. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-3. Saudara, itu dikatakan dengan jelas sekali. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Perikop pembacaan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Iya. Ketika Elohim memulihkan keadaan Sion, ketika Elohim Bapa kita di surga memulihkan keadaan Sion, itu adalah saudara dan saya. Terus keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Satu, tertawa. Dua, dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Lidah kita dengan bersorak-sorai. Jadi tertawa itu adalah ekspresi, ya, dari sukacita. Dan yang kedua adalah sorak-sorai, ya. Orang juga bilang ibadah itu harus tenang, harus diam, jarum jatuh pun terdengar. Saudaraku, firman Tuhan bilang bersorak-sorai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Ayo kita angkat tangan puji Dia. Begitu sorak-sorai. Iya. Iya, terus pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Elohim telah melakukan perkara besar. Elohim telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Kepada orang-orang ini. Karena dengan tertawa orang itu dilepaskan. Dengan tertawa orang itu dipulihkan. Dengan bersorak-sorai itu stronghold, benteng musuh, kekuatan musuh itu diruntuhkan. Amin. Amin. Seperti dengan bersorak-sorai. Ayat yang ketiga. Iya. Elohim telah melakukan perkara besar kepada kita. Elohim telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Amin. 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 Saudara, sukacita itu dari mana? Sukacita itu dari dalam hidup saudara. Dan sukacita ini tidak bisa dibeli. Amin.
di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Oh bukan, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Nah, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 atau baca ayat yang ke-37 dan sampai 39. Ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 39. sampai 39. Ya. Pembacaan air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat yang ke-38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dan perhatikan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku yang saya kasih, saya persilakan duduk Pak, terima kasih. Saudaraku yang saya kasih, di dalam terjemahan lain, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup itu adalah hatinya ini adalah from your belly, ya, itu mengalir. Your belly itu dari dalam perutmu itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, itu adalah sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Nah, tertawa ini adalah bentuk sukacita. Amin. Siapa yang bilang bahwa tertawa itu sesat? Tidak, justru tertawa itu membuat kita itu ringan, membuat kita itu dilepaskan. Hati yang gembira adalah obat. Betul? Seperti obat hati yang senang, tapi patah. Saudara lebih senang bersukacita, tertawa, atau lebih senang lebih senang yang mana? Orang lihat kok saja, aduh, mukanya masa kayak pepaya busuk apa? Jangan, saudaraku. Saya mau beritahu buat saudara, Tuhan Elohim Yahweh, Bapa kita di surga itu juga tertawa. Kenapa kita tidak boleh tertawa? Aduh, menurut penelitian tertawa itu sehat, amin. Tapi jangan tertawa sendirian, nanti orang bilang kita gila. Coba kita lihat dalam Mazmur, bukan Mansur ya, di sini tidak ada Mansur, Mansur tidak ada, yang ada Mazmur. Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat. Iya, tolong. Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Iya. Tuhan mengolok-olok mereka. Loh, siapa mereka ini yang diolok-olok oleh Tuhan dengan tertawa? Siapa yang ditertawai oleh Tuhan? Tuhan mengolok-olok mereka. Itu saudara baca di dalam ayat yang 1 sampai yang ketiga. Tolong. Mazmur pasal 21 sampai yang ketiga. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 3. Berikut pembacaan Raja yang diurapi Elohim. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengaku suku-suku bangsa, mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama
melawan Elohim dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Iya, siapa musuhnya? Tuhan. Sehingga Tuhan mengolok-olok. Itu adalah raja-raja dunia dan pembesar-pembesar dunia yang bermufakat untuk melawan Tuhan. Artinya Tuhan mau katakan bahwa aku tertawa mengolok-olok kamu. Kamu kok mau lawan aku? Aku ini Tuhan yang berkuasa pencipta langit dan bumi. Lalu dia tertawa. Kamu itu siapa? Jangan bikin perkara yang sia-sia. Kan begitu, saudara. Jadi pembesar-pembesar, raja-raja di dunia ini, saudara, itu bermufakat, bersekongkol untuk melawan Tuhan. Saudaraku, jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan juga tertawa. Amin. Amin. Ayub pasal 8 ayat 21. Ayub. Itu sebelum Mazmur ada kitab Ayub. Ayat 21. Ayub pasal 8 ayat yang ke-21. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Loh, kok diulang lagi? Ayub juga dibuat mulutnya Tertawa. lalu mulutnya penuh dengan sorak-sorai, bibirnya penuh dengan sorak-sorai. Berarti firman ini ya dan amin. Betul? Amin. Apa yang salah dengan tertawa? Mana yang lebih baik? Engkau menertawakan musuhmu atau setan yang menertawakan kamu sehingga kamu mana yang lebih baik? Setan menertawakan kamu lalu kamu memble, kamu kalah. Setan bilang, mana kamu bilang menang? Oh, setan tertawa. Setan tertawanya begitu. Mana yang lebih baik? Lebih baik kita tertawakan setan daripada kita ditertawai oleh kuntilanak atau suanggi. Saudaraku, ini sukacita yang tidak bisa dibendung, seperti air yang mengalir dari dalam hatimu, dari dalam perutmu mengalir. Lepas. Amin. Saya mau tanya, orang yang tertawa itu sukacita atau tidak? Tidak mungkin. Orang yang tertawa, aduh saudaraku, tidak bisa. Tertawa itu ya memang begitu, sudah tertawa. Yang perlu diperhatikan, karena orang kritik kita, orang serang kita, ibadah kacau balau, ibadah tidak dengan tertib. Siapa yang bilang saudara ini sekarang tertib atau kacau balau? Tertib, ibadahnya tetap tertib. Amin. Nah, pada waktu orang didoakan, manifestasi, orang yang dikuasai setan itu dia akan bergerak. Ada yang meliuk-liuk kayak ular, ada yang jalan kayak vampir, ada yang meliuk-liuk, ada yang begini, didoakan begini. Loh, saya ini pernah alami, saudara. Ini manusia harimau. Ada yang jalan kayak ular, ada yang manifestasi, saudara. Nah, ini kebetulan manifestasinya dalam bentuk tertawa. Jadi kita harus pisahkan, ibadahnya tetap tertib, tidak ada masalah. Siapa yang bilang ibadahnya tidak tertib? Saudara yang tertib atau tidak? Kan tidak ada yang naik kursi, tidak ada yang loncat di meja, kan tidak ada. Tertib. Tetapi begitu didoakan, orang itu manifestasi. Dan kebetulan pada waktu itu manifestasinya adalah sukacita, tertawa. Ayo kita tertawa. Apa
Satu hari saya ini peperangan rohani. Ini real dan nyata. Saudaraku, saya masuk sebuah supermarket besar. Lalu Tuhan bilang dalam hati saya, berdoa. Saya pikir, wah, berdoa di supermarket ini? Iya. Lalu saya bilang, berdoa. Saya berdoa saja, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya doakan. Jadi saya berdoa dengan bahasa roh, saudaraku. Dan saya berdoa. Bisa lihat, kaget saudaraku. Di atas itu ada gambar naga. Gambar naga. Saudara, naga. Ini naga betul. Bentuk relief naga, kayak naga tapi digantung di atas. Sudah saya berdoa, keliling-keliling saya berdoa terus dan berdoa. Lalu saya satu hari, satu titik itu saya kaget. Itu altar penyembahan, saudara. Dan saya seperti layaknya orang hormat. Tetapi ini bukan hormat. Saya angkat tangan. Karena Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu angkat tangan. Memimpin bangsa Israel keluar dari tangan, menghalau musuh-musuh Israel. Saya angkat tangan. Bapa, saya angkat tangan. Lalu setelah saya angkat tangan, saya menunduk. Dalam nama Yesus. Saya angkat tangan itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 3 kali. Seperti saya kayak orang hormat, tetapi ini mengacungkan dengan tangan kanan yang dahsyat dan hebat. Saya mewakili Bapa kita di surga, mengacungkan lengan tangan kanan di bumi. Saudara, meruntuhkan, menghancurkan semua kekuatan maut. Saudaraku, malam waktu penyembahan itu pasukan mereka datang. Mereka punya pasukan banyak sekali, seperti tentara berbaris. Baru yang di depan itu kayak jenderalnya. Dia berkata, dia bukan berkata-kata tidak, tapi dia tertawa. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Dia tertawa. Dalam hatinya mungkin, kamu kok mau lawan saya? Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Dia tertawa lagi sampai 3 kali. Lalu saya merenungkan, Tuhan, saya harus berdoa pakai firman apa? Yang terakhir saya angkat tangan. Saya angkat tangan, saya katakan dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Saya katakan dalam nama Tuhan Yeshua, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di langit, nama yang berkuasa di atas bumi, dan nama yang berkuasa di dalam dasar bumi. Semua takluk dan tunduk kepada namanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, saya perintahkan, pergi. Saudara, mereka langsung putar badan dan hilang. Saat itu hilang. Ini benar, saudara. Saya tidak bisa cerita begini kalau saya tidak mengalami. Saya tidak bisa cerita begini. Orang yang tidak mengalami, orang pikir saya ini gila. Memang ikut Tuhan itu harus gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan dan mati-matian. Jadi orang itu bilang saya ini begini, kita terima saja. Dia tidak tahu soalnya. Makanya jangan menghakimi orang. Jangan. Karena firman yang engkau pakai untuk menghakimi itu akan dipakai untuk menghakimi kamu. Yohanes pasal 12 ayat yang 48. Itu firman bunyinya seperti itu. Coba Pak baca Pak, Yohanes pasal 12 ayat 48. Saudara, ini kenaikan Isa Al-Masih, tapi ini ada peperangan rohaninya karena kita ada dalam kemenangan.
Karena ya kan bukan Isa Al-Masih, sekarang Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bersuka cita. Sudah. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau saudara menolak Tuhan, saudara menolak firman, menghakimi orang dengan firman, itu hakimnya sudah ada, yaitu firman yang saudara ucapkan, itu akan jadi hakim. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dulu zamannya Mama Siti Muslihah itu. Oh, Mama Siti pakai minyak urapan itu. Oh, semua orang dikasih minyak urapan. Semua dikasih minyak urapan. Orang berebut dengan minyak urapan. Orang berebut dengan minyak urapan. Orang bilang sesat. Dokter tahu bahwa itu adalah perintah Yesus. Perintah Yesus Masya. Markus pasal 6 ayat 12 dan 13. Di sana Yesus memerintahkan bahwa Injil harus diberitakan. Orang harus bertobat. Mereka mengolas dengan minyak orang-orang sakit, orang-orang disembuhkan. Mengolas dengan minyak, setan-setan pergi dan diusir. Loh, ini perintah Yesus. Coba tolong baca Markus pasal 6 ayat yang ke-12 dan 13. Dulu orang bilang sesat. Markus pasal 6 ayat yang ke-12 dan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Siapa yang pergi? Itu rasul-rasul, 12 rasul yang pergi. Terus? Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Luar biasa. Amin. Amin. Jadi Yesus yang memerintah kamu menggunakan minyak urapan. Baru kamu bilang sesat. Janganlah, jangan. Nanti kamu dihakimi di akhir zaman itu. Amin. Amin. Jangan. Jadi seperti itu saudara. Ini kasus-kasus seperti ini berbahaya. Orang hanya melihat sisi daripada manifestasi Roh Kudus. Mereka tidak lihat kita punya ibadah, tetapi mereka kasih komentar ibadah yang kacau balau, ibadah yang tidak tertib. Siapa yang bilang ibadah kita tetap tertib? Nah, pada waktu orang minta didoakan, disitulah Roh Kudus bermanifestasi. Pas kebetulan manifestasinya adalah tertawa. Jadi tertawa itu apa yang salah? Tidak ada yang salah. Orang tensi tinggi tertawa, tensinya bisa turun. Amin. Gitu. Betulkah atau tidak? Seperti itu. Orang sakit dengan tertawa bisa sehat. Justru kalau kau cemberut terus, kayak pepaya busuk, kau sakit nanti. Seperti itu. Nah, saudaraku, Ayub saja tertawa. Dia bilang bahwa mulutku penuh dengan tertawa dan bibirku dengan sorak-sorai. Amin. Saudara, kok kira tembok Yeriko itu runtuh dengan diam-diam? Tidak. Aduh, nanti orang bilang juga ibadah dengan sorak-sorai, dengan loncat-loncat, dengan sukacita. Dong bilang juga sesat. Jangan. Alkitab itu luas. Alkitab itu, wah, kalau ditulis semua itu tidak cukup. Dunia ini tidak cukup untuk menuliskan kisah tentang Tuhan, itu tidak cukup. Ini hanya sebagian kecil saja. Seperti itu. Lalu nanti sebentar lagi Pentakosta. Kok kira Pentakosta di Azusa Street itu bukan nyata? Itu nyata. Nyata, saudara. Orang tidak punya tangan, tangannya buntung, didoakan, tangannya keluar. Tangannya keluar. Orang perutnya sudah busuk, didoakan. Saat ini juga
Saudara, itu luar biasa. Itu ada di YouTube, saudara tulis Pentakosta Azusa Street. Cari nanti saudara ketemu. Itu nyata. Itu bukan bohong, bukan. Itu nyata. Nah, Tuhan akan buat seperti itu. Nanti orang mati pun kita doakan akan bangkit. Saudara harus percaya. Jangan akan tumor, kanker. Orang mati kita doakan akan bangkit. Saudara. Jadi beberapa pendeta ketemu saya dan tanya, dan saya jelaskan seperti yang saya ngomong ini tadi. Baru pendeta-pendeta yang bilang, oh betul nih. Jadi kita kalau ibadah harus sorak-sorai. Iya, itu memang ciri khas Pentakosta, harus sorak-sorai. Betulkah atau salah? Kemuliaan Tuhan di tanah Papua. Lalu saudara goyang, kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Papua. Tidak boleh, boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Itu sorak-sorai. Waktu tembok Yeriko dikelilingi oleh Yosua dengan orang-orang Israel, mereka bersorak-sorai, haleluya, puji Tuhan. Runtuh dan roboh tembok Yeriko. Tiup trompet, dia tiup semua, bunyi-bunyi ditabuh semua. Tembok Yeriko itu runtuh. Tebalnya 12 meter, tingginya berapa puluh meter itu rubuh. Siapa yang bikin itu? Tuhan yang berperang ganti mereka. Dengan apa? Dengan sorak-sorai. Apanya yang sesat dengan sorak-sorai? Tidak ada yang sesat. Saudaraku, ini benar. Jadi saudaraku, sukacita ini adalah ekspresi saat mereka pulang. Mereka senantiasa ada dalam gereja dan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Mereka menunggu sampai harinya tiba, di mana Pentakosta itu dinyatakan. Amin. Pentakosta itu dinyatakan. Ya, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini di kalender sekarang Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi Isa Al-Masih. Saudara pulang dengan sukacita, dengan kemenangan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian dan kita ambil cawan perjanjian baru.